Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Manggopa dengan NIM 224424029. Saya mahasiswa aktif Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi PPKN. Alasan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dan UAS mata kuliah Kebijakan Publik yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Ronil Hukum SPD MSc. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kritik terhadap kebijakan publik dalam pengelolaan sampah di kota-kota besar. Topik ini sangat penting karena masalah sampah merupakan persoalan yang klasik yang belum juga terselesaikan di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan juga Makassar. Walaupun pemerintah sudah memiliki berbagai kebijakan, tetapi kenyataannya masih banyak kendala yang muncul di lapangan. Kita ketahui bahwa seiringnya meningkat jumlah penduduk dan pesatnya urbanisasi, volume sampah di kota besar juga meningkat tajam. Misalnya, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, setiap orang Indonesia bisa menghasilkan lebih dari 0,6 kg sampah per hari. Dari sebagian besar berasal dari rumah tangga. Kebijakan pemerintah sebenarnya sudah ada, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mengatur tentang pemilihan, pengangkutan, pengolahan, serta pembuangan akhir. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kebijakan tersebut sudah berjalan efektif di lapangan? Nah, masalah dan kritik terhadap kebijakan. Nah, jadi disinilah kita bisa melihat beberapa kritik terhadap kebijakan publik dalam pengelolaan sampah di kota-kota besar. Yang pertama, masalah implementasi. Banyak kebijakan sudah dibuat dengan baik, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Contohnya seperti di Kota Malang, pemerintah daerah telah memiliki program pengelolaan sampah terpadu, tapi masih ditemukan masalah seperti sarana dan prasarana yang belum memadai serta masyarakat yang belum disiplin dalam pengelolaan sampah. Artinya, ada jarak antara kebijakan di atas kertas dengan realita di lapangan. Yang kedua, rendahnya partisipasi masyarakat. Kebijakan pengelolaan sampah seharusnya berbasis pada partisipasi masyarakat, misalnya melalui program 3R, Reduce, Reuse, dan juga Recile dan bank sampah. Namun kenyataannya banyak warga yang belum paham atau bahkan belum mau terlibat. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah juga sering tidak berkelanjutan. Akibatnya, program seperti pemilihan sampah dari sumber yang masih sulit diterapkan. Yang ketiga, keterbatasan sarana, prasarana, dan juga anggaran. Banyak kota besar masih kekurangan armada pengangkutan sampah, tempat pembuangan sampah sementara, serta fasilitas daur ulang. Kondisi ini membuat sampah sering menumpuk di pinggir jalan atau di sungai. Padahal kalau dilihat dari sisi kebijakan, seharusnya semua aspek ini sudah menjadi bagian dari perencanaan. Keempat, kurangnya koordinasi antar lembaga. Masalah sampah tidak bisa ditangani oleh satu dinas saja. Harus ada kolaborasi antar Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, dan juga masyarakat. Sayangnya, di beberapa daerah, kebijakan masih berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, muncul tumpang tindih program dan kebingungan di tingkat pelaksana. Kelima, regulasi yang belum adaptif. Undang-undang peraturan daerah yang ada seringkali tidak mengikuti perkembangan zaman. Misalnya, belum banyak kebijakan yang mengatur pengolahan sampah digital atau sampah industri. Padahal, jenis sampah seperti ini semakin banyak di kota besar. Dampak dan juga realitas. Nah, jadi kritik-kritik ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya pada isi kebijakan, tetapi juga pada pelaksanaannya. Akibat tumpukan sampah di TPA semakin tinggi, pencemaran lingkungan meningkat, dan juga kualitas hidup masyarakat di perkotaan menurun. Bahkan di beberapa kota besar, TPA sudah mencapai kapasitas maksimum dan sulit menampung sampah baru. Yang bagian 4, rekomendasi dan juga harapan. Sebagai mahasiswa kritis terhadap kebijakan publik, kita bisa memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Pemerintah perlu memperkuat sistem pemilihan sampah dari sumber. Edukasi masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya saat program baru diluncurkan. Meningkatkan fasilitas dan juga anggaran.
pengadaan armada pengangkutan sampah, tempat pemrosesan terpadu, dan juga pelatihan sumber daya manusia harus diprioritaskan. Yang selanjutnya mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Misalnya, melalui kerjasama dengan industri daur ulang, pemberian insentif bagi warga yang aktif mengelola sampah, dan juga penguatan peran bank sampah. Yang selanjutnya menyesuaikan regulasi dengan kondisi modern, termasuk mengatur pengelolaan sampah elektronik, plastik sekali pakai, dan juga limbah digital. Selanjutnya membangun sistem pengawasan dan juga evaluasi yang transparan. Nah, setiap program pengelolaan sampah harus dievaluasi secara rutin agar bisa diperbaiki. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa kebijakan publik tentang pengelolaan sampah di kota-kota besar sudah cukup banyak, tetapi masih banyak tantangan di sisi pelaksanaannya. Sebagai mahasiswa, kita perlu ikut berperan minimal dengan memilih sampah dari rumah dan ikut mengedukasi masyarakat sekitar. Semoga melalui video ini kita bisa lebih sadar bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.